Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan senantiasa kepada Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam, yang sudah memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, yang sudah memberikan kita hidayah untuk bisa senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbaiki amal-amal diri kita, memperbanyak amal-amal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Salawatu wassalam kita sampaikan kepada manusia terbaik yang telah dipilih oleh Allah di dunia ini untuk menjadi uswatun hasanah, untuk menjadi contoh yang terbaik untuk kita kaum muslimin. Allah memilih di antara hamba-hambanya siapa yang Dia kehendaki untuk dijadikan utusan, untuk dijadikan percontohan bagi manusia secara umum, sehingga kita mempunyai panutan di dalam kehidupan di dunia ini agar selamat fid dunya wal akhirah. Maka kita harus mengikuti jejak para pendahulu kita dari para rasul dan para anbiya yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagaimana seharusnya menjalani kehidupan di dunia ini. Tanpa petunjuk dari Allah, tanpa diutusnya rasul-rasul, maka tidak mungkin kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini bisa selamat sampai di akhirat nanti. Celaka kita kalau Allah membiarkan kita dalam keadaan tersesat, dalam keadaan bodoh, tidak mengerti aturan syariat agama Allah. Jemaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan tafsir terkait ayat-ayat muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hakikatnya, apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya adalah sesuatu yang harus kita laksanakan tanpa banyak bertanya, tanpa ragu-ragu akan hasilnya. Segala yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya kaum muslimin. Apapun yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran pasti akan benar hasilnya sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga wajib bagi kita untuk menjalankannya, mengimaninya lalu menjalankannya. Dan di antara manusia-manusia yang bersegera di dalam kebaikan, bersegera untuk mengikuti apapun yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa melihat contoh yang terbaik dari para generasi sahabat. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah di waktu Rasulullah masih hidup adalah orang-orang yang sangat-sangat bersegera melakukan apapun yang diperintah oleh Rasulullah, apapun juga. Dalam sejarah, kaum muslimin pernah menghadapi beberapa peperangan besar. Di antaranya perang Badar, di mana kaum muslimin, Rasulullah bersama kaum muslimin yang berjumlah 300-an orang ya bisa mengalahkan kaum kafir yang jumlahnya sekitar 1.000 orang.
Itu menjadi tonggak perjuangan kaum muslimin. Ya, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum walaupun jumlahnya musuh adalah 3 kali lipat, mereka tidak gentar. Kenapa? Karena mereka mengimani apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu pada peperangan yang kedua adalah ada perang Uhud. Kenapa disebut perang Uhud? Karena terjadi di Bukit Uhud. Bukit Uhud itu adalah perbukitan sebelum memasuki kota Madinah. Pada peperangan di Bukit Uhud, Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin. Syaratnya adalah kaum muslimin harus mentaati Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh membangkang atau menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awal jalannya peperangan, kaum muslimin sudah berada dalam posisi memenangi pertempuran. Ya. Rasulullah menyuruh para sahabatnya sebanyak 50 orang ahli pemanah untuk berada di sebuah bukit yang ditugaskan Rasulullah. Kurang lebih perkataannya adalah, apapun kejadiannya, kamu tidak boleh pergi dari sini sebelum diperintah oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan pos tersebut. Pada prosesnya, di awal pertempuran, kaum muslimin sudah memenangkan pertempuran tersebut. Sehingga sebagian dari kaum muslimin sudah sedang mengumpulkan harta-harta rampasan perang. Para pemanah yang jumlahnya 50 orang, mereka tergiur dengan hal tersebut, sehingga diantaranya sebanyak 43 orang mereka turun gunung menyalahi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal belum diperintah untuk meninggalkan. Apa yang terjadi ketika para pemanah yang 43 tersebut turun berebut mendapatkan ghanimah, tidak tahunya kaum kafir dari belakang mereka menyerang balik, sehingga tidak ada yang menjaga. Kalau para pemanah tersebut tetap berada di tempatnya, tidak mungkin orang kafir itu menyerang dari belakang. Ini akhirnya apa yang terjadi? Kaum muslimin menderita kekalahan pada saat perang Uhud. Disebabkan karena apa? Karena mereka tidak taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Jamaah rahimakumullah, ketika kita meyakini segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya pasti adalah sebuah kebaikan, maka hasilnya akan baik asal kita memenuhi persyaratan. Kalau kita tanpa memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita tidak akan mendapatkan apapun yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam contoh tadi, pada saat perang Uhud, sebenarnya Allah menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin. Akan tetapi kaum muslimin tergoda oleh bisikan syaitan. Lalu ini memang Allah berkehendak demikian agar supaya menguji di antara kaum muslimin keteguhan imannya, sehingga pada saat perang Uhud sekitar 70 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mati syahid. Di antaranya yang paling mengenaskan kematiannya adalah kematian Hamzah, pamannya Rasulullah, sebagai seorang pahlawan kaum muslimin. Ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin untuk menguatkan keimanan mereka. Bagaimana semestinya seorang muslim itu mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya tanpa pernah menyelisihinya. Sekali menyelisihi itu berarti berakibat fatal.
Dan itu harus kita ikuti pada hari ini. Ketika kita menyelisih Rasulullah dalam segala macam ajaran yang beliau sampaikan, itu akan membuat kita jauh dari kebenaran. Jemaah rahimakumullah, sedikit kita lanjutkan kisah tentang perang Uhud ini. Kira-kira perang Uhud itu diikuti oleh sekitar 700 kaum muslimin. Ya, ketika sudah selesai, kaum muslimin berarti 700 yang meninggal dunia 70-an. Berarti masih ada sekitar 630 orang. Mereka kembali ke Madinah dalam keadaan tidak ada yang tidak terluka, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pipinya robek, pipi yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkena anak panah sehingga robek. Begitu juga para sahabat semuanya. Bahkan diriwayatkan mereka banyak sekali di antara mereka yang menderita luka-luka yang sangat luar biasa. Termasuk di antaranya ada 2 orang pemuda dari kaum Ansor, dari penduduk Madinah, yang berusia sekitar 15 atau 16 tahun, menderita luka-luka yang sangat parah sehingga mereka tidak bisa pulang kecuali dinaikkan ke kuda dan diikat agar supaya tidak jatuh. Ya, itu. Lalu perang Uhud ini terjadi pada hari Sabtu. Ketika selesai pulang ke rumah, berarti Sabtu malam Ahad, malamnya mereka kaum muslimin beristirahat. Ya, sementara kaum kafir Quraisy yang mereka pulang menuju perjalanan ke Mekah kembali. Jarak perjalanan Mekah ke Madinah adalah sekitar 3 hari. Sehingga ketika berjalan semalam berarti tembe sepertelon nggih, sedang istirahat. Dan Rasulullah beserta para sahabatnya sudah pulang ke Madinah dan mereka banyak yang berpikir, kok bisa ya Rasulullah kok kalah? Itu. Ya, banyak mereka yang keimanannya lemah itu berkata demikian. Padahal penyebab kekalahannya adalah karena kaum muslimin tidak mengikuti perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi berikutnya? Pada pagi hari setelah sholat subuh hari Ahadnya, mereka kaum muslimin semuanya yang ikut berperang dalam keadaan terluka parah. Pagi harinya setelah sholat subuh, Rasulullah mengumumkan kepada mereka semuanya, bagi mereka yang kemarin mengikuti perang Uhud, hari ini mohon bersiap-siap kembali untuk berperang kembali mengejar kaum kafir Quraisy. Ini apa yang terjadi? Sekitar 630 kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dalam keadaan capek, sudah berperang seharian, lalu banyak yang terluka, mereka juga sangat-sangat menderita. Akan tetapi Rasulullah mengumumkan melalui Bilal, ya, Bilal naik ke atas masjid mengumumkan hal tersebut. Ya, diumumkan kepada mereka yang kemarin ikut perang Uhud sejumlah 630 wajib untuk berkumpul untuk mengikuti perang kembali. Ketika Rasulullah menyatakan perang, ya, memerintahkan kepada perang kepada kaum muslimin, itu artinya wajib. Ini yang harus kita pahami. Ketika Rasulullah SAW menyatakan perang, memerintahkan laki-laki untuk berperang, maka tidak ada alasan kecuali orang yang sudah tua renta, yang sakit dan sebagainya. Itu wajib bagi semuanya. Dan ketika mendengar berita tersebut, apa yang terjadi? Semuanya berkumpul, tidak terkecuali. Orang yang 630 ini, mereka semuanya berkumpul mempersiapkan diri untuk berperang. Subhanallah. Begitu taatnya mereka kepada Rasulullah SAW, tidak berpikir. Ya, kalau kita berpikir secara logika, kemarin bae wis keok,
You know betul. Hari Sabtu perang sudah kalah. Banyak yang luka. Sementara orang kafir hanya beberapa yang terbunuh. Masih sangat banyak jumlahnya. Kok Arab nyerang maning wani-wani nih? Itu. Dalam secara logika adalah tidak mungkin bisa memenangkan pertempuran. Akan tetapi subhanallah, seluruh sahabat yang kemarin ikut berperang, mereka semuanya berkumpul dan berangkat lagi mengejar kaum kafir Quraisy. Itu. Dengan keadaan yang susah payah seperti yang disebutkan tadi. Ada 2 orang pemuda yang menderita luka, bahkan seorang kakak beradik ini sudah tidak bisa bergerak lagi. Tubuhnya mereka penuh dengan luka-luka sehingga tidak bisa bergerak. Mereka 2 kakak beradik ini gendong-gendongan paribasane untuk bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada hari itu juga sekitar waktu duha berangkatlah kaum muslimin yang sudah dalam keadaan terluka. Yang mereka mengejar kaum kafir Quraisy. Ini kalau kita mempelajari tentang Sirah Nabawiyah, ini akan banyak sekali hikmahnya. Saya tidak akan memperluasnya, ini hanya memberikan gambaran kepada kita semuanya betapa ya para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendengar yang diperintah oleh Rasulullah, mereka benar-benar sami'na wa ata'na, apapun yang terjadi. Berbeda dengan kaum muslimin zaman sekarang. Berbeda, sangat jauh. Ini yang ingin kami sampaikan. Bagaimana contoh manusia terbaik ketika Allah dan Rasulnya menurunkan sebuah hukum, mereka bersegera untuk menjalankan hukum tersebut apapun resikonya. Karena mereka sadar, mereka tahu apapun yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya adalah kebenaran. Mereka sadar kaum muslimin itu ketika diperintah untuk jihad fisabilillah tidak ada yang istilahnya kalah. Mereka berperang itu mencari apa? Mencari mati. Mencari jihad adalah mencari pahala syahid. Ya, yang utama, tujuan utamanya itu. Jadi di dalam kamu seorang muslimin ketika berperang di jalan Allah, angger ora mati ya menang. Tidak ada istilah kalah. Sehingga pada waktu itu ya prajurit kaum muslimin terkenal dengan semboyan mereka. Sehingga jumlah tidak pernah menjadi acuan. Bahkan 1 orang kaum muslimin dia bisa mengalahkan berpuluh-puluh orang kafir. Karena keyakinannya. Karena dibantu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syaratnya apa? Syaratnya mereka senantiasa menjauhi kemaksiatan, senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Ini pasti Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan kaum muslimin pada waktu itu semuanya sangat meyakini hal tersebut. Sehingga tidak ada yang namanya rasa takut. Siapapun musuhnya, berapapun jumlahnya, mereka akan maju. Ya, ada seorang sahabat, 1 orang sendirian melihat pasukan yang jumlahnya ribuan benar-benar maju ke depan. Dan panjenengan perlu memahami bahwasanya tidak mudah mendapatkan pahala syahid. Tidak mudah mati dalam peperangan di jalan Allah kecuali orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang syuhada. Ini sehingga tidak banyak orang-orang yang meninggal di tengah pertempuran kaum muslimin. Ini karena memang Allah menjaga itu semuanya. Tidak mudah untuk menjadi seorang syahid di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ini sebagai gambaran ataupun perbandingan keimanan sahabat radhiyallahu anhum dengan kita. Kita kemarin sudah membahas terkait ayat-ayat sedekah, infak,
zakat, lalu berikutnya ada riba. Ini semuanya adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Bagi kaum muslimin adalah sami'na wa ata'na. Harus menjalankannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Ketika Allah memerintahkan zakat, infak dan sedekah, dan pasti Allah akan menggantinya dengan ganti yang berlipat ganda, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu untuk menjalankan itu semuanya. Tidak akan berkurang harta-harta yang kita sedekahkan. Pasti akan bertambah. Akan bertambah berlipat ganda. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Begitu juga terkait larangan memakan harta riba. Harus kita berhenti seketika. Apa-apa yang sudah kita lakukan di zaman sebelum kita mengetahui, insya Allah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin itu ketika sudah bertobat dengan tobatan nasuha, semuanya insya Allah akan diampuni oleh Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Akan tetapi kalau sudah mengetahui bahwa riba itu haram, lalu tetap saja melaksanakan transaksi riba, maka kata Allah, fa'dhanu bi kharbim minallahi wa rasul. Maka kita akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini yang harus kita waspadai. Silahkan panjenengan kalau mau berperang dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, silahkan makan itu riba. Silahkan bertransaksi riba. Silahkan hutang riba. Silahkan. Panjenengan berarti menabuh genderang perang dengan Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu. Ini yang harus kita yakini. Sehingga kita memberikan rasa takut kepada hati kita. Ini benar adanya, ini tidak, ya silahkan saja. Kalau mau dicoba. Na'udzubillah. Ini. Makanya di ayat yang kami bacakan kemarin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Baik orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang kalian lakukan jika kalian orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak meninggalkan riba tersebut, fa'danu bi kharbin minallahi wa rasulih. Maka ucapkanlah, fa'danu, umumkanlah bahwa kalian sedang berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Itu. Ini ancaman serius yang harus kita masukkan dalam diri kita. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jika kalian bertobat, bersegera bertobat, meninggalkan segala macam urusan ribawi, ya, maka kalian akan beruntung. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak mendolimi dan tidak dizalimi. La tadlimu wa la tudlamun. Tidak mendolimi dan juga tidak dizalimi. Karena pada prinsipnya muamalah ribawi itu adalah kita zalim kepada orang lain. Padahal di akhir surat perintah tentang puasa, Allah berfirman, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sebagian dari sebagian yang lain dengan cara-cara yang batil. Ini termasuk riba. Orang yang mengambil keuntungan dari menghutangkan kepada orang lain dengan mengambil bunga, ini namanya transaksi batil, haram. Tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, kemarin sudah kami sampaikan, bukan hanya yang memberi utang dilaknat oleh Rasulullah, sing utang, sing nulis, sing menjadi saksi, semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Jemaah rahimakumullah, ini ya, kami sampaikan
ibroh pelajaran dari para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka ketika datang perintah Allah maupun larangan Allah dari Al-Quran, mereka langsung bersegera. Ya, jangankan meninggalkan harta atau makanan, bahkan nyawa mereka sendiri, ya, menyawa dirinya sendiri, padahal masih dalam keadaan sakit, masih dalam keadaan yang susah payah. Ketika Allah dan Rasulnya menyuruh untuk berangkat jihad, mereka bersegera, tidak ada alasan. Dia berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita. Mumet semending bae, wis ora gelem maring masjid. Contoh ini perbedaan kita dengan para sahabat. Para sahabat mereka sudah banyak menderita luka, bahkan ada yang tidak bisa jalan. Ketika Rasulullah memerintah untuk berperang, mereka berusaha bagaimana caranya agar bisa mengikuti perintah Rasulullah, dan semuanya sejumlah 630 tadi, mereka semuanya mendatangi Rasulullah, siap melaksanakan perintah tanpa ada yang beralasan. Itu sahabat. Nah, kita tidak seperti itu, ya. Dan kita mudah-mudahan ketika kita membaca syirah terkait perjuangan umat-umat terbaik, itu memberikan kita motivasi, ya, bahwasanya apapun yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya itu adalah sebuah kewajiban yang mengandung konsekuensi. Ketika kita tidak melaksanakannya, berarti kita memusuhi Allah. Itu akan ada dampaknya terhadap diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita, mungkin kesehatan kita, mungkin keadaan ekonomi kita, mungkin keluarga kita akan berdampak pasti. Ini yang harus kita pahami. Jamaah rahimakumullah, itu saja tambahannya. Insyaallah ya kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.